aktual hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut berita utama. Pemirsa, Sabtu 10 September 2022, Presiden Joko Widodo telah merencanakan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, tepatnya kota Panajam Pasar Utara pada tahun 2019 lalu. Namun demikian, selama tahun 2020 hingga pertengahan 2021, wacana pemindahan ibu kota negara terhenti akibat maraknya wabah COVID-19. Hal itu dapat diamati dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 dan 2021 yang biasanya menguraikan rencana kebijakan strategis nasional yang kali ini sama sekali tidak menyinggung wacana pemindahan ibu kota negara. Setelah pandemi COVID-19 mereda di tahun akhir 2021, wacana pemindahan ibu kota negara kembali muncul. Menurut pemerintah, inilah urgensi pemindahan ibu kota negara. Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Karena sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045, yaitu Indonesia maju, ekonomi masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi ini didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020 hingga 2024. Kedua, ibu kota negara harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Ibu kota negara yang berlokasi di Kalimantan diharapkan pusat gravitasi ekonomi baru termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. Hal itu dapat dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta seperti kepadatan, kemacetan, serta permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut, misalnya banjir yang setiap tahun melanda kota Jakarta. Pemirsa, pembangunan ibu kota di Pulau Kalimantan telah dilaksanakan per tanggal 14 Maret 2022 lalu. Pembangunan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta istri, 34 gubernur di seluruh tanah air, dan 15 orang tokoh masyarakat Kalimantan Timur. Pembangunan ini memiliki banyak dampak negatif terhadap masyarakat. Yang pertama, beresiko merusak lingkungan hidup. Kedua, merusak kehidupan flora fauna. Ketiga, meningkatnya aktivitas perburuan dan penangkapan ikan liar di Pulau Kalimantan. Keempat, semakin memperburuk kondisi Jakarta karena dana terfokus untuk pembangunan ibu kota baru. Dan yang terakhir, tidak menyelesaikan masalah penurunan permukaan tanah di Jakarta. Tidak hanya dampak negatif, tetapi pemindahan ibu kota negara juga memiliki dampak positif. Yang pertama, Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Kedua, pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan akan meringankan beban Jakarta dari sisi sosial maupun ekonomi. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, lapangan pekerjaan terbuka lebar. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi melesat tinggi. Pemirsa, selain lokasi strategis, keberagaman budaya Provinsi Kalimantan Timur pun disorot menjadi alasan pemindahan ibu kota negara. Hal ini menjadi daya tarik pemerintah Indonesia dalam menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Nusantara. Nasi bakepor menjadi salah satu makanan khas Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya dari daerah Kutai Kartanegara. Makanan ini biasanya disajikan bersama dengan sayur bangan asam kukar yang merupakan sejenis sayur asam yang diolah bersama dengan kepala ikan dan juga ubi manis. Selain itu, bisa juga disajikan bersama dengan sambal raja. Tidak hanya dari makanan, keberagaman kebudayaan lain juga menjadi daya tarik pemerintah Indonesia dalam penetapan ibu kota negara. Salah satunya ialah tari kancak lego atau biasa dikenal dengan tari gong. Tarian ini merupakan salah satu tarian khas Provinsi Kalimantan Timur yang ditarikan oleh seorang gadis dengan iringan alat musik gong, yang biasanya ditujukan kepada para tamu agung ketika upacara penyambutan kelahiran seorang bayi kepala suku. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Bagus News hari ini, Sabtu 24 September 2022. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Cahaya Rahmania mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.